Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sayu NF. Kali ini kita akan bahas sebuah film berjudul Just a Breath Away yang diproduksi dari Prancis pada tahun 2018. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update alur film terbaru. Scene awal memperlihatkan seorang laki-laki bernama Matteo yang baru saja kembali dari perjalanan kerjanya di Kanada. Matteo tinggal di sebuah apartemen bertingkat. Dia bertetangga dengan sepasang lansia yang tinggal di lantai paling atas. Karena sudah sangat terindu, Matteo langsung menemui istrinya Anna dan anaknya yang bernama Sarah. Nah, yang unik, Sarah ini sedari kecil mengidap penyakit yang kondisinya tidak boleh bersentuhan dengan udara kotor. Bisa kalian lihat, dia ditempatkan di sebuah tabung kapsul khusus untuk membuat udara di sekitarnya tetap bersih. Ayahnya memberinya oleh-oleh sebuah memory card hasil potretannya di Kanada agar Sarah dapat merasakan berada di sana. Matteo juga mengatakan kepada Anna bahwa dia menemukan pengobatan di Kanada yang mungkin saja bisa menyembuhkan Sarah. Untungnya Sarah tidak sendirian. Dia mempunyai teman yang punya penyakit dengan kondisi yang sama dengannya dan mereka bisa mengobrol bersama lewat kamera. Sesaat kemudian tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang cukup kencang dan membuat listrik padam. Sarah berbicara dengan ayahnya menggunakan walkie-talkie. Dia menanyakan keadaan ayahnya. Matteo pergi ke jalanan untuk melihat keadaan. Dia melihat orang berlari ketakutan dan burung-burung yang berterbangan. Tiba-tiba sebuah asap pekat muncul dan bergerak cepat menuju kerumunan orang-orang. Matteo berlari ke rumahnya. Dia dan istrinya pergi ke kediaman sepasang lansia tetangganya yang berada di lantai paling atas. Mereka tidak bisa membawa Sarah karena dia harus tetap berada di dalam kapsul. Setelah sampai di atas, Anna menghubungi Sarah. Syukurnya dia baik-baik saja. Asap itu tidak dapat masuk ke dalam kapsul Sarah. Mereka semua pergi ke balkon untuk melihat keadaan. Seluruh kota sudah dipenuhi lautan asap yang entah dari mana asalnya. Matteo naik ke tempat yang lebih tinggi. Namun sejauh mata memandang, dia hanya melihat asap. Tidak ada bantuan atau helikopter yang datang. Mereka khawatir dengan baterai kapsul Sarah yang akan segera habis. Kakek menemukan radio tua. Dia dan Anna berusaha memperbaikinya. Sementara Matteo pergi memeriksa asap di lantai bawah. Dia harus mengganti baterai kapsul Sarah, mencoba menahan napasnya selama mungkin. Di sana Matteo menemukan mayat laki-laki yang mati karena asap. Untungnya dia menemukan masker oksigen yang bisa digunakan untuk bernapas. Di perjalanan menuju lantai tempat mereka tinggal, Matteo melihat seekor anjing yang berhasil bertahan hidup di dalam asap dan seekor lagi yang mati. Matteo memberikan persediaan makanan untuk Sarah dan segera mengganti baterai kapsulnya. Sebelum kembali lagi ke lantai atas, Matteo pergi ke jalanan dan berkeliling. Dia melihat mayat-mayat berserak di jalanan. Dia mengumpulkan sesuatu dari mobil untuk mengganti baterai kapsul. Matteo bertemu dengan petugas penyelamat yang sedang melakukan evakuasi. Mereka menyuruh Matteo mengikuti grup. Petugas itu memberikan masker pernapasan yang layak kepada Matteo. Namun Matteo mengatakan dia tidak akan ikut karena istri dan anaknya masih di dalam rumah. Matteo hanya meminta satu masker tambahan kepada petugas itu. Dia kembali ke rumahnya dan menjelaskan keadaan di luar gedung. Matteo melihat keluar pintu dan asapnya semakin tinggi. Mereka harus segera mencari solusi. Saat malam hari, Anna diam-diam pergi menemui Sarah dan mengganti baterai kapsul. Paginya dia mencoba kembali memperbaiki radio. Beberapa suara muncul namun hanya sebentar dan hilang lagi. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Anna dan Matteo memeriksa dengan teropong. Ternyata itu sebuah kebakaran. Mereka harus segera pergi dari tempat itu dan mencari tempat yang lebih aman. Namun masalahnya Sarah tidak bisa keluar dari kapsul.
Matteo dan Anna berencana mencari jaket penyelamat khusus yang biasa digunakan oleh orang-orang seperti Sarah. Jaket itu berada di tengah kota. Mereka harus menembus asap untuk mencarinya. Mereka pun berpamitan kepada Sarah dan segera pergi ke jalanan. Sepanjang jalan kabut asap semakin pekat. Tiba-tiba seekor anjing muncul dan mengejar mereka. Matteo dan Anna terpisah. Karena pekatnya asap, Matteo menabrak pembatas jembatan dan tercebur ke sungai. Sedangkan Anna terus dikejar anjing sampai ke dalam bis. Dia mencari-cari suaminya. Matteo berhasil selamat. Dia berada di tepi sungai. Karena kedinginan, dia mengambil jaket dari mayat yang tergeletak di jalanan. Anna mendengar seseorang berjalan ke arahnya. Ternyata dia adalah Matteo. Anna sangat bersyukur suaminya baik-baik saja. Mereka segera pergi ke gedung di mana baju pelindung khusus itu berada, menelusuri setiap lorong dan mencari, hingga di suatu ruangan mereka menemukannya. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat mereka terpental. Tubuh Matteo terbakar. Anna segera memadamkannya. Ledakan itu membuat selang oksigen yang dipakai Matteo terputus. Dia harus bergantian bernapas dari selang oksigen milik Anna. Mereka pergi ke lantai yang lebih tinggi agar bisa bernapas. Anna mencari kotak obat dan mulai mengobati Matteo. Mereka harus segera kembali ke rumah, namun sisa oksigen yang dipakai Anna tinggal sedikit. Tidak akan cukup untuk berdua. Matteo menyuruh Anna pergi terlebih dahulu. Dia akan mencari cara lain untuk bisa pulang. Awalnya Anna menolak, dia tidak ingin meninggalkan suaminya. Namun Matteo berusaha meyakinkan istrinya dan mereka pun berpisah. Matteo pergi ke atap gedung. Dia menyeberangi atap di sana. Sementara di perjalanan, masker oksigen yang Anna gunakan telah habis. Dia melepaskan dan mencoba menahan napas selama mungkin. Membawa jaket penyelamat yang sangat berat, menaiki tangga sembari harus menahan napas bukanlah perkara yang mudah. Setelah sampai di atas, betapa marahnya dan kesalnya Anna. Koper tempat menyimpan jaket pelindung itu telah terbakar akibat ledakan tadi, dan baju di dalamnya juga ikut terbakar. Perjuangannya sedari tadi sia-sia. Matteo melihat tali yang menjuntai dan beberapa tas. Dia pikir ada orang di sana. Dia memutuskan untuk naik. Namun di sana dia melihat darah yang tercecer dan seorang mayat laki-laki. Dia mengamati sekeliling dan menemukan tabung oksigen. Matteo segera memakainya. Ternyata di sana ada seorang laki-laki. Laki-laki itu meminta Matteo menyerahkan tabung oksigennya. Dia akan melepaskan tembakan, namun Matteo segera mendorongnya dan mereka berdua jatuh ke atas mobil. Laki-laki itu masih melawan. Matteo mencekiknya sampai mati dan mengambil pistolnya. Di dalam rumah, Anna melihat baterai kapsul semakin menipis. Dia harus segera menggantinya. Namun tabung oksigen untuk bernapas di dalam asap telah habis. Sebagai seorang ibu, dia tidak mungkin membiarkan anaknya dalam bahaya. Anna pergi ke bawah sesegera mungkin tanpa masker oksigen. Lampu kapsul mulai mati dan Sarah mulai panik. Untungnya Anna datang tepat waktu. Sarah tampak khawatir karena ibunya datang tanpa masker oksigen. Anna bergegas mengganti baterai kapsul dan segera berlari ke atas. Di saat yang sama, Matteo telah sampai ke rumah. Dia mendengar anaknya berteriak. Sarah menceritakan yang terjadi. Matteo langsung berlari mencari Sarah, namun di atas tangga, dia melihat Sarah telah terbujur kaku. Matteo memberitahu Sarah bahwa ibunya telah meninggal. Gempa susulan terjadi. Matteo melihat asap mulai memasuki balkon. Dia memberitahu pasangan lansia itu untuk segera meninggalkan tempat ini. Matteo akan membantu mereka, namun kakek itu lebih memilih tinggal berdua di rumahnya sampai batas hidupnya. Matteo pergi meninggalkan mereka. Dia berpamitan kepada Sarah untuk mencari jaket pelindung lagi. Sarah sangat marah. Dia tidak ingin sesuatu yang menimpa ibunya terjadi juga pada ayahnya. Namun tidak ada pilihan lain. Matteo harus pergi dan segera meninggalkan tempat itu bersama Sarah. Scene memperlihatkan pasangan kakek nenek yang tertidur bersama seperti tidak ada yang terjadi. Kakek membuat istrinya tenang dengan kata-kata manisnya, sementara asap mulai masuk ke dalam kamar mereka.
Di luar, Matteo mengambil jaket penyelamat dari mobil ambulan yang terguling. Dia menemukan sebuah motor yang masih berfungsi dan mulai mengendarainya. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang melintas. Matteo berusaha menghindarinya dan motornya terjatuh. Sarah yang khawatir terus memanggil-manggil ayahnya. Sementara Matteo tergeletak di aspal dengan darah. Matteo bergegas mengambil jaket penyelamatnya dan berjalan terpincang. Sekilas dia melihat bayangan seseorang yang datang. Setelah didekati, ternyata dia adalah Sarah yang datang bersama temannya. Dia datang keluar tanpa alat bantu pernapasan. Udara itu tidak berpengaruh pada orang yang memiliki penyakit seperti Sarah. Sarah bisa bernapas dengan bebas. Di scene terakhir diperlihatkan Sarah yang berlari-lari bebas bersama teman-temannya di taman bunga. Dan ayahnya yang justru kini harus berada di dalam kapsul. Dan film pun berakhir. Tidak dijelaskan di dalam film kabut asap itu berasal dari mana atau kenapa Sarah bisa bernapas di dalamnya sedangkan ayahnya tidak. Semua kembali lagi ke pemikiran penonton untuk mengembangkan imajinasinya mengenai film ini. Terakhir, terima kasih telah berkunjung ke channel Sayu NF. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe, like, comment, and share, karena akan banyak film-film menarik lagi yang akan kami suguhkan kepada para pecinta film. Sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. Have a nice day.